Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Akbar Birnanto, mahasiswa Mercu Buana, jurusan manajemen. Pada kesempatan saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Fakir Berbahasa Indonesia. Pada bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah tak memiliki cukup ruang untuk mengenalkan kita pada kekayaan kosakata bahasa Indonesia. KBBI yang menyimpan harta karun kosakata bahasa Indonesia jarang dibuka dan dibaca. Padahal kalau kita hendak belajar bahasa asing, kamus bahasa yang bersangkutan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Untuk fasih berbahasa asing, membolak-balik baca, membaca, atau menghafal kamus adalah sebuah keseharusan. Ironisnya, hal yang sama tidak kita lakukan ketika kita belajar bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Pola pikir yang salah menjadikan kamus bahasa diperuntukkan hanya bagi mereka yang pemula dalam berbahasa. Kita sebagai orang asli Indonesia telah mendarah dagingkan bahasa Indonesia dalam percakapan dan atau tulisan sejak dini, paling tidak sewaktu di sekolah. Jadi tidak ada desakan untuk mempelajari kamus bahasa Indonesia. Padahal pengetahuan berbahasa kita jauhlah dari sempurna. Ada begitu banyak kosakata bahasa Indonesia yang belum kita ketahui. Dan kita seolah merasa malas untuk belajar pada sumber kekayaan bahasa, yaitu kamus. Jadilah kita seperti fakir dalam berbahasa Indonesia. Bab 2 pembahasan. Definisi fakir. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata fakir diartikan secara langsung dengan seseorang yang menderita kekurangan, atau orang yang sangat kekurangan, orang yang sangat miskin. Secara umum, fakir juga dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang atau lemahnya orang dalam melakukan sesuatu. Hal ini sejalan dengan pendapat Nababan bahwa bahasa adalah bagian dari kebudayaan dan bahasalah yang memungkinkan pengembangan kebudayaan sebagaimana kita kenal sekarang. Bahasa dapat pula berperan sebagai alat integrasi sosial sekaligus alat adaptasi sosial. Hal ini mengingat bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa yang majemuk. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. Ikrar yang ketiga merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa. Menurut Wibowo, bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi atau yang dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbitrer dan konvensional yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersama dengan penyebarannya agama Islam. Ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa hubungan antar pulau, antar suku, atau antar pedagang. Lama-kelamaan, bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Bahasa Melayu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Kemudian muncul berbagai variasi dan dialek dari bahasa Melayu. Ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Peran bahasa Indonesia.
Dalam Ikrar Sumpah Pemuda, salah satunya adalah pengakuan bahasa Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tanah air dan bangsa Indonesia. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia sendiri adalah sebuah proses perkembangan dari bahasa Melayu yang menjadi bahasa lingua franca di antara keberagaman etnis bangsa dari latar belakang sosial yang hidup di Kepulauan Nusantara. Lingua franca yang berasal dari bahasa Latin artinya adalah bahasa penghubung antara komunitas yang berbeda bahasa di wilayah geografis yang cukup luas atau Nusantara. Akulturasi bahasa. Indonesia saat ini banyak kehilangan eksistensi bahasa dan budaya karena dampak arus globalisasi dan kemajuan zaman yang semakin tinggi dan pesat. Karena terlalu banyak bahasa dan budaya yang tidak dijaga, sehingga lambat laun kemurniannya hilang dengan masuknya bahasa dan budaya luar. Hal ini banyak berpengaruh juga apalagi untuk para pekerja atau mahasiswa yang banyak berinteraksi dengan orang dari luar negeri. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Fenomena ini muncul bukan tanpa alasan. Mencampur bahasa internasional merupakan lambang hierarki yang menunjukkan status sosial pendidikan dan kehormatan. Pada era global ini, berbahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Setiap orang dituntut untuk bisa berbahasa internasional agar dapat berhubungan dengan bernegosiasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Gaya bahasa seperti ini merupakan hal positif karena mampu menjadi metode pembelajaran bahasa Inggris. Penggunaan bahasa campuran ini hanya dipakai di lingkungan pertemanan saja. Cara berbahasa seperti ini justru dapat memperkaya kosakata dan belajar berani bicara bahasa Inggris. Yang penting, perhatikan tempat, situasi, dan waktu saja. Hal ini bisa terjadi karena lingkungan sekitar yang terbiasa menggunakan bahasa asing. Saran: berhenti mencampur adukan terminologi bahasa asing dalam percakapan. Terasa aneh bila terminologi bahasa asing itu kita ucapkan sepotong-sepotong, campur aduk dengan bahasa Indonesia. Kebiasaan mencampur adukan bahasa itu menunjukkan tingkat pengetahuan yang setengah-setengah. Setengah tahu bahasa Indonesia, setengah tahu bahasa asing. Yang terakhir, kita perlu merubah pola pikir bahwa bahasa asing lebih terasa elit daripada bahasa Indonesia. Di negara kita, bahasa yang nomor satu adalah bahasa Indonesia. Maka, mari mencintai dan bangga dengan bahasa Indonesia. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.